Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Yuliza Syafitri, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam Hubulatan Duri. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan suatu materi yang berjudul Tahapan Perencanaan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka. Pada tahapan perencanaan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka ini terdiri dari 7 tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan dan alur tujuan pembelajaran. Nah, apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Tujuan pembelajaran yang ideal terdiri dari 2 komponen berikut. Yang pertama, kompetensi, yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu konten, merupakan ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Nah, hubungannya dengan kriteria alur tujuan pembelajaran atau ATP, yaitu menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, jika ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase, sedangkan ATP pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Kemudian tahapan kedua yaitu perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini sangat diperlukan dalam kurikulum merdeka. Nah, asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kemudian dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan informasi lain dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Nah, adapun tahapan yang ketiga yaitu mengembangkan modul ajar atau MA. Nah, pada pengembangan modul ajar ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat ajar yang memandu pendidik melaksanakan pembelajaran. Nah, modul ajar yang dikembangkan haruslah bersifat pertama esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, modul ajar hendaklah menarik, bermakna, dan menantang. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Yang ketiga, hendaklah relevan dan kontekstual, artinya berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Dan yang keempat, modul ajar itu hendaklah berkesinambungan, artinya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Tahapan keempat yaitu penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Nah, pembelajaran ini disesuaikan dengan tahap pencapaian dan karakteristik peserta didik. Antara lain, pertama menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Nah, tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kesiapan, memiliki minat, dan tingkat penguasaan kompetensi yang berbeda. Kemudian menyesuaikan proses pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk
pendidik melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bermakna terkait materi yang dipelajari untuk memperkaya pengalaman belajarnya. Kemudian karakteristik selanjutnya itu menyesuaikan produk hasil belajar. Tujuannya agar peserta didik bisa menunjukkan pemahaman dan penerapannya, memperlihatkan kepemilikan dan akan produknya, merasa termotivasi serta bertanggung jawab dengan produk yang dibuat. Dan yang keempat, mengkondisikan lingkungan belajar. Nah, ini sangat diperlukan karena tujuannya itu untuk memberikan dukungan. Ya, memberikan dukungan untuk keleluasaan, kenyamanan, dan keamanan belajar bagi peserta didik dari segi fisik maupun psikisnya. Tahapan yang kelima yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen sumatif dan formatif. Nah, pada tahapan ini hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah pertama, prinsip asesmen, kedua, jenis, karakteristik, dan fungsi asesmen, dan yang ketiga, paradigma asesmen. Masuk pada tahapan keenam, yaitu pelaporan kemajuan belajar. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan agar pelaporan menjadi efektif adalah pertama, melibatkan orang tua peserta didik sendiri, dan pendidik sebagai partner. Dua, merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah. Dan yang ketiga, menyeluruh, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Kemudian yang terakhir atau tahapan yang ketujuh yaitu melakukan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Nah, pada tahapan ini hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar. Kemudian mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian menindaklanjuti dengan memodifikasi modul ajar selanjutnya. Nah, sekian penyampaian materi saya pada kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.